Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Salsabila Ulija. Dalam waktu beberapa menit ke depan, kita akan mengenal lebih jauh tentang akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas muslim. Sudah sewajarnya jika kehidupan sehari-hari masyarakat juga perlu disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Salah satunya di bidang perekonomian. Bank dan lembaga keuangan syariah sudah banyak berdiri di seluruh wilayah di Indonesia ini, namun agaknya masih banyak masyarakat yang belum begitu mengenal produk dan jasa bank dan lembaga keuangan syariah tersebut. Mungkin juga mereka beranggapan bahwa produk dan jasa bank dan lembaga keuangan syariah sama saja dengan bank dan lembaga konvensional. Dugaan ini pun tidak beralasan, sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak anggota masyarakat yang meminta bantuan rentenir contohnya untuk mengatasi masalah keuangan yang mereka hadapi walaupun dengan bunga yang melilit, padahal ada bank dan lembaga keuangan syariah yang lebih aman dan menenteramkan. Menjamurnya praktik rentenir di tengah masyarakat kita Indonesia, salah satu penyebabnya diduga adalah karena masih sedikitnya pengetahuan dan informasi yang diketahui masyarakat tentang produk dan jasa perbankan dan lembaga keuangan syariah yang ada. Sistem perbankan dan lembaga keuangan konvensional memang sudah lebih dahulu beroperasi dalam sistem perekonomian di negara kita Indonesia. Sudah jadi hal yang wajar jika masyarakat lebih terbiasa dengan sistem konvensional ini. Akibatnya muncul beberapa macam sikap masyarakat terhadap kegiatan perbankan dan lembaga keuangan. Perlu dilakukan terobosan-terobosan ekstra untuk mengubah anggapan masyarakat yang keliru tentang perbankan dan lembaga keuangan syariah ini. Nah, kita di sini akan membahas tentang lembaga keuangan syariah yang mana adalah akuntansi transaksi pembiayaan mudharabah. Kita akan mengenal pengertian dari pembiayaan mudharabah. Seperti yang kita tahu, pembiayaan mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan atau pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak yang membutuhkan untuk suatu usaha yang produktif. Agar lebih memahami, berikut contoh penggunaan akad mudharabah dalam kehidupan sehari-hari. Seandainya ada sahibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 6 bulan. Nah, sahibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 30 juta rupiah dan kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/30, di mana 40% keuntungan untuk sahibul mal setelah menjalankan usaha selama 6 bulan. Nah, modal usaha telah berkembang menjadi 50 juta rupiah sehingga mudharib memperoleh keuntungan sebesar 20 juta, di mana 50 juta rupiah dikurangi dengan 30 juta rupiah yaitu modalnya, maka sesuai perjanjian yang telah dibuat di awal dengan sahibul mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 8 juta, di mana 40% dikali dengan 20 juta dan sisanya sebesar 12 juta, di mana itu menjadi hak mudharib. Selanjutnya, teknis pembagian keuntungan atau penanggungan kerugian dalam akad mudharabah adalah jika keuntung, maka keuntungan tersebut akan dibagi menurut kesepakatan yang telah disepakati dalam kontrak. Tetapi, jika mengalami kerugian, di mana kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal itu sendiri. Tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian si pengelola, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pengelola modal itu sendiri. Metode yang digunakan yaitu prinsip bagi hasil revenue sharing dan profit sharing. Di mana revenue sharing yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Tetapi jika profit sharing adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.
Jenis akad mudharabah ini ada 3, yaitu mudharabah muqayyadah, yang kedua ada mudharabah mutlaqah, dan mudharabah mustarakah. Nah, mudharabah muqayyadah adalah mudharabah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, atau objek investasi. Nah, dua jenis akad mudharabah muqayyadah adalah mudharabah muqayyadah executing, di mana bank syariah sebagai pengelola menerima dana dari pemilik dana dengan pembatasan dalam hal tempat, cara, atau objek investasi, akan tetapi bank syariah memiliki kebebasan dalam melakukan seleksi terhadap calon mudharib yang layak mengelola dana tersebut. Yang kedua ada mudharabah muqayyadah channeling, di mana bank syariah tidak memiliki kewenangan dalam menyeleksi calon mudharib yang akan mengelola dana tersebut. Yang kedua ada mudharabah mutlaqah, adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara maupun objek investasi. Nah, selanjutnya ada mudharabah mustarakah, adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Alur transaksi mudharabah yang pertama dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Setelah itu, formulir tersebut akan diserahkan kepada bank. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi kelayakan pembiayaan mudharabah yang dilakukan nasabah dengan menggunakan analisis 5C. Selanjutnya yang kedua, bank mengkontribusikan modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya. Yang ketiga, hasil usaha akan dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara bank sebagai sohibul mal dengan nasabah sebagai mudharib sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Berikut contoh soal dan pembahasan akad mudharabah pada tanggal 1 Agustus 2000 XB, Bank Murni Syariah atau BSE menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlaqah pada PT Haniyah yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan sebagai berikut. Platform sebesar 1.450.000.000 rupiah, objek bagi hasil pendapatan yaitu gross profit sharing, nisbah 70% PT Haniyah dan 30% BSM. Jangka waktu 10 bulan, jatuh tempo pada tanggal 10 Juni 2000 XB. Nah, biaya administrasi sebesar Rp14.500.000 dibayar saat akad ditandatangani, dan pelunasan pengembalian pokok di akhir periode dan keterangan modal dari BSM diberikan secara tunai pada tanggal 10 Agustus 2000 XB. Nah, pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Nah, perjunalan transaksi mudharabah yang pertama ada saat penandatanganan akad mudharabah, yang kedua penyerahan pembiayaan mudharabah, yang ketiga penerimaan bagi hasil mudharabah, dan yang keempat adalah saat akad berakhir. Yang pertama, saat penandatanganan akad mudharabah. Nah, jurnal pada tanggal 1 Agustus atas akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukaan rekening, administrasi, komitmen pembiayaan PT Haniyah, dan jurnal pembebasan biaya administrasi. Nah, pada tanggal 1 bulan Agustus pada tahun XA, rekeningnya pos lawan komitmen administrasi pembayaran pada kewajiban komitmen administrasi pembiayaan sebesar Rp1.450.000.000 dan rekening nasabah PT Haniyah pada pendapatan administrasi sebesar Rp14.500.000. Selanjutnya itu penyerahan pembiayaan mudharabah, di mana usaha mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah telah diterima oleh pengelola dana tersebut. Nah, misal pada tanggal 10 Agustus tahun 2000 XA, BSM mencairkan pembiayaan sebesar Rp1.450.000.000 untuk pembiayaan mudharabah. Nah, jurnalnya pada tanggal 5 bulan 10 tahun XA,
rekening pembiayaan mudharabah pada kas atau rekening nasabah sebesar 1.450 juta rupiah. Rekening pada kewajiban komitmen administrasi pembiayaan pada kas lawan komitmen administrasi pembiayaan sebesar 1.450 juta rupiah. Selanjutnya ada penerimaan bagi hasil mudharabah berdasarkan PSAK 105 paragraf 22 dinyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atau realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Nah, berikut ini adalah realisasi laba bruto PT Hania selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut saya akan bacakan dua bulan saja, 1 bulan pertama dan akhir. Yang pertama ada pada bulan Agustus, jumlah brutonya 20 juta rupiah, proporsi bank 30% sebesar 6 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil pada tanggal 10 September, dan tanggal pembayaran bagi hasil 10 September. Selanjutnya pada bulan Mei, di bulan terakhir, bulan ke-10, yaitu jumlah laba bruto sebesar 60 juta rupiah, porsi bank 30% sebesar 18 juta rupiah, tanggal pelaporan bagi hasil tanggal 15 Juni, tanggal pembayaran bagi hasil tanggal 15 Juni. Yaitu saat akad berakhir. Jika nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah pada tempo yang sudah disepakati sebesar 1.450 juta rupiah, maka jurnal yang ditulis pada tanggal 10 bulan 6 tahun XB, rekening nasabah pada pembiayaan mudharabah sebesar 1.450 juta rupiah. Tetapi, jika nasabah pembiayaan tidak mampu mengembalikan modal mudharabah, misal pada tanggal 10 Juni saat jatuh tempo PT Hania ini tidak mampu melunasi, maka jurnal pada saat jatuh tempo tersebut adalah piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo pada pembiayaan mudharabah sebesar 1.450 juta rupiah.